Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Mukniarti dengan NIM 2011-911020 dari Agroteknologi kelas 6AB. Di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang praktikum analisis mutu lada putih. Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan potensi sumber daya alam hayatinya. Iklim yang baik serta kekayaan unsur hara dalam tanah membuat Indonesia kaya akan tanaman obat-obatan dan rempah-rempah. Rempah-rempahnya antara lain yaitu lada putih. Lada putih merupakan produk lada yang membutuhkan proses pengolahan lebih lama dibandingkan lada hitam, sehingga kontaminan yang terdapat di dalamnya biasanya jauh lebih tinggi. Permasalahan utama pada pengolahan lada putih hasil petani adalah warnanya yang kurang baik, yaitu berwarna kecoklatan, sehingga menurunkan mutu dan berkorelasi positif dengan harga jualnya. Untuk lada putih bubuk merupakan salah satu produk yang banyak dijual di pasar tradisional maupun di modern. Di pasar tradisional, lada bubuk dijual dalam bentuk curah atau dikemas secara sederhana dengan menggunakan kantong plastik yang tidak terlalu tebal, sehingga pertukaran dengan kondisi udara luar relatif tinggi. Selain itu, dalam hal jaminan mutu, aspek kebersihan masih sangat kompleks, sehingga sering terjadi kontaminan mikroba. Kontaminan mikroba dapat terjadi pada tahap pra dan pasca panen lada, terutama selama panen, pengolahan, penyimpanan, distribusi, penjualan, dan transportasi menurut Gartner 2016. Hal tersebut dapat menurunkan kualitas dan keamanan karena dapat menghasilkan bahan berbahaya seperti mikotoksin yang dampaknya tidak baik atau tidak bagus bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Bahkan pengaruh lingkungan, fasilitas pengolahan, dan pengemasan rempah-rempah memungkinkan terjadinya kontaminasi silang menurut Van et al. 2013. Alat dan bahan yang digunakan yaitu antara lain alat yang digunakan timbangan analitik, kertas label, kaca lup, pinset, wadah, kamera, dan alat tulis. Bahan yang digunakan antara lain yaitu biji lada putih. Sedangkan cara kerjanya yaitu pisahkan kadar biji ke hitam-hitaman, timbang sampel sebanyak 150 gram, pisahkan lada putih ke hitam-hitaman dan timbang. Lalu pisahkan kadar cemaran kapang, timbang sampel sebanyak 150 gram, pisahkan cemaran kapang pada biji lada putih dengan ciri-ciri lada yang berubah warna dari putih ke abu-abuan menjadi kebiruan dan terdapat bulu-bulu halus pada biji seperti cendawan, kemudian ditimbang. Yang terakhir, pisahkan dengan kadar benda asing. Benda asing ini meliputi kulit buah, tangkai buah, batu, dan lain-lain yang merupakan benda selain biji lada putih. Timbang contoh uji antara 150 gram. Kemudian pisahkan secara visual benda lain. Lalu, berdasarkan hasil yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa mutu lada putih terdapat dua kategori, yaitu mutu 1 dan mutu 2. Pada benda asing terdapat tangkai, kulit, dan daun maupun bahan lain seperti biji-bijian, tanah, batu, dan pasir. Kadar benda asing merupakan sekelompok benda lain selain biji lada, seperti tangkai, kulit, biji-bijian, tanah, batu, pasir, dan lain-lain. SNI 2013. Dalam memperoleh lada dengan kadar benda asing rendah, maka proses penanganan pasca panen lada harus dilakukan dengan higienis, menghindarkan penghamparan lada di tanah tanpa alas atau penjemuran di pinggir jalan, pengemasan buah yang segar maupun yang kering menggunakan karung yang bersih, penggunaan alat perontok lada dan mesin sortasi dan dapat menekankan seminimal mungkin kadar benda asing dalam produk lada. Menurut SNI Lada Putih 010004 1995, syarat kadar benda asing maksimum lada putih 1%, mutu 1 yaitu 1%, dan mutu 2 2%. Sedangkan syarat kadar benda asing semaksimum lada putih ASTA 0,5, SA 1%, IPC 1%, dan ISO 1,5%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa persyaratan kadar benda asing yang ditetapkan SNI ini belum memenuhi standar ASTA. Kulit biji lada putih yang belum terkelupas dan masih menempel pada
biji sampai proses pengeringan termasuk dalam kadar benda asing. Hal tersebut juga didukung oleh RAPI 2018 yang menyatakan bahwa aktivitas mikroorganisme pengurai selama perendaman belum sempurna untuk merombak kulit lada sehingga menyebabkan tingginya kadar benda asing yang dihasilkan. Lalu lada kehitam-hitaman merupakan salah satu parameter penentu mutu lada putih. Biji lada kehitam-hitaman dicirikan dengan bentuk buah yang masih memiliki kulit berwarna hitam atau coklat gelap, menurut Putri et al. 2018. Dalam SNI lada putih 010004/1995, persyaratan kadar lada berwarna kehitaman maksimal lada putih mutu 1 ada 1% dan mutu 2 2%. Persyaratan IPC 1% dan ISO 4%. Untuk lada putih proses P dan 7%. Untuk lada putih semi proses SP, ASTA, dan ESA tidak mensyaratkan untuk kadar lada berwarna kehitam-hitaman. Biji kehitam-hitaman dipengaruhi pada saat buah berespirasi di mana ada senyawa tanin dalam buah yang umumnya memberikan warna coklat bahkan kehitaman serta mudah larut dalam air menurut Camilla et al. 2019. Proses fermentasi belum sempurna akan menyebabkan kadar total tanin meningkat menurut Koda et al. 2015. Faktor lain yang mempengaruhi mutu benih lada putih adalah kerapatan dan kadar air. Kerapatan bulk density merupakan bobot lada dalam satuan volume liter dengan tetap memperhitungkan rongga antar bahan atau volume buah. Pada SNI lada putih 010004/1995 mutu 1 dan mutu 2 tidak dicantumkan mengenai persyaratan kerapatan, merupakan parameter mutu yang utama, sedangkan standar minimal kerapatan untuk ASTA sebesar 630 gram per liter, IPC mutu 1 600 gram per liter, ISO 450 gram per liter, dan ESA tidak menempatkan angkanya tergantung kesepakatannya. Yang terakhir yaitu kadar air, juga merupakan parameter utama mutu lada putih dan lada hitam yang menunjukkan tingkat pengolahan yang baik, terutama dari segi pengeringan dan menentukan umur simpan biji lada. Menurut SNI lada putih 010004/1995, syarat kadar air maksimum lada putih mutu 1 13% dan mutu 2 14%, sedangkan syarat-syarat kadar air maksimum lada putih ASTA 13%, ESA 12%, IPC 13% dan ISO 13%. Dengan demikian, kadar air lada yang ditetapkan SNI ini masih memenuhi persyaratan ASTA, IPC, dan ISO, tetapi belum memenuhi standar ESA. Kesimpulan dari praktikum ini adalah SNI yang menyatakan kadar benda asing persyaratan maksimum 1%, mutu 1 dan 2% mutu 2, kadar lada putih kehitam-hitaman persyaratan maksimum 1%, mutu 1 dan 2% untuk mutu 2, sedangkan untuk kadar cemaran kapang persyaratan maksimum 1% untuk mutu 1 dan mutu 2. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu benih lada putih yaitu kadar benda asing, cemaran kapang, kerapatan dan kadar air, serta biji lada kehitam-hitaman. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.